Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua di channel Bang Ari. Nah, kali ini kita akan ngebahas pada episode berikutnya, yaitu tentang hubungan lembaga, bisa lembaga dakwah maupun lembaga yang lain juga, terkait dengan pers gitu ya. Nah, kita memahami bahwa ada satu hadis yang bicara tentang bagaimana keutamanya silaturahim ya, bicara tentang panjang umur, dilapangkan rezekinya dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah menjadi sebuah inspirasi gua gitu ya, untuk bagaimana kita bisa membina hubungan dengan pers. Karena kita nggak bisa pungkiri, pers itu penting bagi kegiatan lembaga manapun ya, untuk memasifkan publikasinya dia. Nah, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa setiap lembaga harus memiliki biro hubungan ya. Harus memiliki biro hubungan. Kenapa demikian? Karena ini menjadi suatu hal yang penting agar kegiatan kita bisa menjadi masif ya, menjadi yang luas gitu ya. Bisa hubungan alumni, hubungan pers, hubungan nasional atau bahkan internasional. Nah, itu harus kita buat dulu terlebih dahulu, pastikan. Karena mungkin ada beberapa lembaga dakwah yang masih baru, yang akhirnya mereka belum memiliki hubungan kepada institusi lain karena mereka nggak punya SDM dan nggak punya secara struktural juga nggak punya. Jadi, nah pertama harus kita pastikan ada ini dulu. Nah, yang kedua adalah kita harus memahami bahwa lembaga dakwah juga punya fungsi dalam konteks mempererat umat gitu ya. Dalam konteks ini pers juga bisa gitu ya, masuk ke dalamnya. Nah, kenapa hal ini penting gitu ya? Kenapa hal ini penting? Kita bicara tentang bagaimana adanya fungsi public relation gitu ya. Nah, kalau dalam artikel-artikel yang beredar gitu ya, fungsi public relation ini setidaknya ada dua hal gitu ya. Pertama adalah ada konstruktif, kemudian ada korektif gitu ya. Nah, konstruktif apa? Berarti kan dalam konteks ini kan konstruktif kan membangun ya. Berarti bagaimana kita bisa proaktif ya, membangun komunikasi kepada pers gitu ya. Nah, kita proaktif tuh punya jaringan pers atau punya jaringan-jaringan pers lainnya gitu ya, di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemudian itu fungsi pertamanya gitu ya, bahwa kita punya peran untuk membina hubungan, bahkan juga untuk memanfaatkan hubungan tersebut gitu ya. Nah, kemudian korektif, berarti kan bicara tentang pengoreksian gitu ya. Nah, ini seperti kayak analoginya pemadam kebakaran ya. Seperti pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran apa? Misalnya, wah ada blunder, misalnya ada kebijakan blunder gitu ya, misalnya kan. Kayak misalnya ada beberapa pejabat-pejabat politik ngomongnya suka blunder gitu ya. Mungkin nggak biasa, yang biasa awalnya nggak jadi pejabat terus jadi pejabat, jadi agak susah buat ngomong komunikasinya gitu ya. Nah, ini juga public relation juga punya fungsi korektif, bagaimana dia bisa membenarkan, bisa nanti via media dia untuk minta maaf gitu ya, terus kemudian mengoreksi atau mengcounter isu-isu yang ada gitu ya, itu juga bisa dalam konteks korektif gitu ya. Nah, itu setidaknya ada dua hal penting. Nah, kemudian bagaimana nih kita bisa membina hubungan dengan pers gitu ya. Yang pertama adalah kita melakukan kunjungan gitu ya. Ini pasti ya, nggak mungkin nggak. Hubungan kita akan berbeda ketika kita yang mungkin nggak pernah ke rumahnya atau ke kantornya gitu ya. Bagi mereka juga yang sudah gitu ya. Beda banget pasti ketika kita ada kunjungan, pasti ada chemistry ya. Ada reaksi-reaksi tertentu yang akhirnya secara psikologis itu lebih dekat gitu ya. Kohesinya tuh lebih dapet gitu ya. Nah, pertama kunjungan kantor, kita bisa macam-macam, bisa silaturahim biasa atau punya agenda-agenda tertentu yang harus kita selipkan di kunjungan tersebut. Nah, itu boleh-boleh aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bicara tentang siaran dan konferensi. Nah, jarang juga para lembaga melakukan siaran atau konferensi terhadap pers atau ngundang pers, kita mau siaran ke publik dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya itu masuk ke siaran pers dan kita juga jadi masif publikasinya. Nah, kita harus sering-sering nih undang-undang wartawan dan sebagainya ya. Mereka juga ternyata senang kok kalau diundang ternyata gitu. Apalagi kan dalam konteks kampus ya, pasti mereka senang banget dapat berita-berita dari kampus gitu. Nah, kemudian bicara tentang wawancara khusus gitu ya. Kita juga bisa berkolaborasi dengan pers ya, terkait wawancara, entah wawancara dalam konteks persnya maupun wawancara khusus terhadap isu-isu yang ada, tapi melihat sudut pandang dari mahasiswa misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa wawancara khusus. Kemudian melakukan perjalanan. Ini banyak kayak kasus-kasus ya, ketika dia
ada agenda tertentu keluar kota dan segala macam, tapi kita ngundang wartawan gitu ya, atau kita ngundang persnya tersebut gitu ya, buat ngikutin kita. Mungkin kalau selama ini sih mungkin yang mudah artis sih ya, atau misalnya jalan-jalan dan sebagainya, karena mungkin artis punya daya tarik tinggi gitu ya buat melakukan perjalanan dengan wartawan atau dengan orang-orang pers gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah bicara tentang nanti bisa juga sebagai outputnya juga kita bisa mendapatkan sponsor dari pers tersebut ya, dan juga ada pelatihan gitu ya. Kayak itu ada kampus tertentu ya, mereka bikin pelatihan jurnalistik gitu ya, kerjasama sama Kompas gitu ya. Nah akhirnya sama Kompas dibiayain, bahkan ada coachingnya, ada mentoringnya, bagaimana menulis jurnalistik yang bagus seperti apa ya, dan itu bisa dilakukan ternyata. Mungkin orang berpikir bahwa wah ini pers nih kayaknya nggak ngedukung nih dan sebagainya. Padahal kita nggak bisa judge kayak gitu. Padahal kita harus datang dulu gitu ya, kenal orang-orangnya, undang mereka dan segala macam. Nah itu padahal bisa gitu ya. Ternyata pers juga bisa kita rangkul gitu dalam konteks jaringan gitu ya. Nah kemudian nanti setelah kita sudah melakukan ini semua, yang paling PR adalah bagaimana kita maintenance-nya ya. Maintenance-nya. Karena memang kepengurusan kita hanya setahun sekali ya, atau setahun saja, yang mau lanjut juga bisa. Bagaimana kita bisa mentawariskan informasi-informasi ini, data-data ini, buat tetap bisa di maintenance secara baik. Karena kalau misalnya nggak di maintenance ini bahaya banget nih. Nanti mulai dari nol lagi. Nah ini kan bahaya banget gitu. Baik, teman-teman semua, itu yang bisa coba gue sampaikan. Bagaimana pentingnya antara hubungan lembaga dengan pers gitu ya. Bagaimana kita punya tujuan biar bagaimana caranya lembaga kita ini menjadi lembaga yang bisa dikenal oleh banyak orang gitu ya, secara masif, maupun juga disukai banyak orang juga gitu ya. Nah itu saja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.